Para hadirin, selanjutnya tumakal Bilal itu setelah wa syaqwa syauqun kerinduan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumakal baina ana inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat aku di dekat beliau, idrokiba wa adafani khalfa. Lalu ia mengajak aku jalan-jalan dan naik unta di belakang. Tumasirna farofa basar ila sama, lalu kami berjalan dan beliau melihat-lihat langit. Tumakal alhamdulillah biyaqdi fi khalqihi. Lalu ia memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan hukumannya atas segala makhluk. Jadi dunia ini ada yang ngatur ya. Dunia ini ada yang ngatur. Serta dunia ini ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan Allah di Allah. Sesuatu yang di luar nalar kemampuan kita serahkan saja kepada ketentuan. Baik, ya Mu'ad, kata Nabi, hai Mu'ad, qultu labbaika ya Rasulul Mursalin, sudah ma'kulan. Ya Rasul, ya Sayyidul Mursalin. Qala uhaddithuka bihadithin inni in anta hafidzahu nafa'. Terus orang yang hafal ini hadis itu sebaiknya kita hafal ya. Aku akan ceritakan hadis, jika engkau menghafalkannya akan bermanfaat bagimu. Wa in doyatahu, jika engkau menyia-nyiakannya, in qata'tu jatuh, akan putuslah hujahmu di sisi Allah. Ya Mu'ad, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sam'aka amlak. Wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah maha berkah dan maha luhur. Ia menciptakan 7 amlak malaikat. Dia amlak dari mana? 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit yang bumi. Likul samain malakan bawaban khazinan. Setiap langit itu ada malaikat yang menjadi bawab, kayak satpam. Khazinan, kayak penunggu. Wa ja'ala ala kulli babin min abwabis sama malakan bawaban ala qadril babi wa jalal. Setiap langit, setiap pintu langit ada malaikat yang menjaga di pintu sesuai dengan keagungan apa istilahnya bab itu. Nah ini lalu patas adul hafadhatu, nanti hafadhah itu akan melewati setiap malaikat yang ada di tiap langit. Hafadhah itu kan penulis amal, penulis amal saleh. Patas adul hafadhatu bi amalil abdi, ia naik membawa amal atau membawa pekerjaan seorang hamba. Walau nurun wa syu'a'un kasyams. Amal abdi, pekerjaan seseorang itu bercahaya seperti matahari. Ya amal baik tetap baik, amalnya baik, amalnya baik. Hatta idza balagha sama dunia, sehingga ketika amal itu dekat dengan samai dunia, wal hafadzatu tastakfiru amala wa tuzakki. Malaikat hafadzah yang menulis amal tersebut untuk dilaporkan ke langit dan dilaporkan. Menganggap banyak, tastakfiru, ini amal banyak. Wa tuzakki, dan ini bersih amal itu. Fa idzan ta ilal babi, ketika dia sampai pada pintu pertama, qalal malakul hafadh, malaikat penjaga pintu itu berkata pada hafadh, idribu bihadzal amal wajah sahib. Lemparkan amal ini ke muka pelakunya. Ana sahibul ghibah, aku adalah amal malaikat yang suka ngurus ghibah. Memang enak ghibah itu ya, lezat. Hati-hati. Ana sahibul ghibah, aku adalah malaikat yang suka ngurus ghibah. Ghibah itu adalah
menggunjing orang lain, jika kedengaran sama orang yang digunjing, dia tidak enak. Tapi kalau cerita orang lain tentang kebaikan, bukan. Kalau kedengaran sama orangnya nggak enak. Amaroni Rabbi alla ada amalaman yadzabunas yatajawazuni ila ghairi. Kata Malak Soibu. Allah menyuruhku untuk tidak naik amal ini melewatiku bagi mereka yang suka menggunjing orang. Yatajawazuni ila ghairi, tidak akan lewat ke pintu. Itu di pintu pertama udah gagal. Di pintu pertama sudah gagal. Sumatas adul mahafadzatu minal ghad ma'hum amalun soleh lahu nurun tasdaqu wa fadhu wa tuzaki hatta idzan ta'u ilal samai thalita qalal malak. Lalu di hari kedua, di saat yang lain lolos dari ghibah. Artinya dia enggak ghibah. Jadi aman dari ghibah. Jadi amal itu lewat pada pintu pertama, karena antara ghibah ya, nggak ghibah. Lalu masuk ke pintu kedua, nah malaikat yang kedua di pintu langit kedua berkata, Evo, siap. Wadribu bihadzal amali wajah sahibi. Pukulkan amal ini ke muka pelakunya. Fainau aroda bihi arodu dunia, karena ia mengamalkan amal yang saleh ini untuk tujuan dunia. Kalau amalnya mau baik, dan tujuannya dunia, gitu. Mungkin ceramah, mungkin apa, baiklah arada bihi arodu dunia amara di Rabbi Allah ada amal di sore hari. Watas adul hafadzatu bil mubtai jadi fi sadaqatun wa siyamun wa katsirun minal birri fatastakthirul hafadzatu wa tuzakki wa idzan ta'u bi ila sabil thalita qala al malak al bawab ibu wadribu bi hadzal amal wa jasabi ana malaku sahibil kibr amarani rabbi alla ada amalu yatajawazu ila ghair innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisi wa tas'alul hafadzatu bi amal adwa wa yazu kama tazun nujum wal kawakib nujum. Jadi ada lewat dia kalau beramal saleh enggak karena boro dunia, ghibah juga enggak, amal aja. Cuma ketika mau masuk ke pintu ketiga ditolak, to be reviewed. Why? Karena dalam amal dia ada unsur kibr, ada unsur kesombongan, menganggap orang lain di bawah, seolah-olah dia ahli surga. Kadang-kadang seolah tiket surga sudah di tangan. Kalau tidak ikut golongan dia kurang, karena hanya golongan mereka lah yang punya tiket surga. Sehingga memandang orang lain itu di bawah dia. Ada unsur kibir seperti ini, hati-hati. Itu naik lagi, ada amal, wais amal ini menyala-nyala malah apa ya? Tazu itu tadi tazu bercahaya ya, seperti bintang yang bergemerlap. Malah ada suaranya segala macam, saking aheng amal ini. Amal itu bisa tasbih, bisa puasa, bisa sholat, haji, umroh. Mudah-mudahan yang sedang umroh sekarang Babdur, jangan terlempar seperti itu. Amin ya rabbal, kasihan yang didorong-dorong ya. Kasihan yang saingnya didorong ya. Sudah capek. Ya Allah ya Karim. Tapi ketika sampai di langit keempat, penjaga langit keempat malaikat berkata, Ibu wadribu bihadzal amal wajah sahibi ana malaku sahibil ajr. Saya adalah malaikat yang tukang urus urusan ujub. Bangga dong. Bangga. Allah memerintahkanku untuk jangan melewatkan amal ini lewat aku ke pintu lain. Jadi berhenti di situ. Dia tidak ghibah, dia tidak sombong, dia tidak nondit tadi. Iya. Tapi sekarang dia kebetulan ujub.
itu pun tidak lewat. Lewat uzum. Wa tas'adul hafadhatul li'amlal yuzakku kama tuzakkul arus ilahi. Malah malaikat begitu bangga membawa amal. Keren. Seperti pengantin kan kalau dijajakin. Waduh, barang-barang tutupkan ke foto. Amal yang begitu tutupkan ke foto para malaikat. Wis, amal keren. Tapi begitu mau masuk ke pintu kelima, tiba-tiba diberhentikan oleh malaikat yang penjaga kelima. Berhenti, stop, jangan lewat pintu ini. Aku adalah malaikat yang ngurus orang-orang yang dengki. Iya, dengki orang. Tidak lewat lagi. Dia jadi terkena hadis. Innahu kana yasudun nas ala ma ta'ala min fadli. Ia suka dengki terhadap orang lain ketika orang lain dapat nikmat dari Allah. Pesannya, ya jangan dengki. Faqad sakhita ma'ardallah. Dia telah membenci sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ada ungkapan umum, al-hasud la yasud. Orang hasud tidak akan sukses. Itu ungkapan umum. Al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan sukses. Tidak akan menjadi, asalnya siada ya. Siada itu adalah ketokohan. Wa tas'adul hafadhatu bi'amal bidu intam wa sholat wudunya sempurna, sholatnya banyak, puasa, haji, umroh, sehingga dia sampai ke langit ke-6. Gitu, begitu sampai malaikat ke-6, kata malaikat penjaga langit ke-6, berhenti, ana shahibur rahmah. Aku adalah malaikat yang ngurus tentang kasih sayang. Orang ini memang banyak amalnya tapi tidak punya rasa kasih sayang. Dia judes, naon kieunya, cuek habis kan, jahil, cuek habis, itu bahasa sekarang. Berhenti, dia tidak punya rasa kasih sayang terhadap orang lain, gitu ya. Wa tas'adul hafadhatu bi'amal abdi binafaqatin kathiratin wa sawmin wa sholatin wa jirwara'in. Gitu ya, amalnya luar biasa. Kasauti rahwatul fadhilbar, amalnya berjumlah fadhilbar. Ini cerita amal, ya sadek-sadek. Jangan jadi alasan lah, percuma lah amal dia dah Allah. Ya percuma lah amal, di sana dijaga di sini, dijaga di sini. Ya nggak begitu maksudnya. Amal soleh ya tetap amal soleh, bukan jadi tidak beramal soleh, tapi tolong penyakitnya lepaskan kan gitu biar lewat ke sana. Sebab ada sahabat Nabi yang sulit masuk surga kebanyakan amal. Jadi pintu itu guring, pintu surga itu menjadi kecil, sehingga membuat orang surga terguncang. Sahabat kalau tidak salah ada panglima perang mengganti orang yang bisa tidak bisa. Itu ketika masuk surga sulit lewat apa? Lewat pintu, karena pintunya kecil, amalnya terlalu banyak, dari amal loba-loba tuh. Jadi maksudnya gini pesannya, silahkan beramal yang banyak, lepaskan penyakit ini, kan gitu maksudnya. Lain, enggak, dijaga banyak, dijaga di sana di sini, ya nggak begitu maksudnya. Kita lanjut, lalu orang membawa amal, bercahaya amal tersebut, begitu sampai ke pintu langit ke-7, malaikat yang di sana berkata, ana shahibul dzikr, aku adalah malaikat yang ngurus tentang popularitas. Orang ini amalnya banyak, luar biasa,
tapi tujuannya adalah ingin popularitas. Jadi sorry, amalnya tidak akan lewat. Dia ingin disawit, kalau tidak diumumkan di depan orang banyak, tidak amal. Selalu ingin dikomentari amalnya. Terima dari simpulan binturan, alhamdulillah, semoga Allah hamba Allah tapi dia Allah dan tapi si aku. Karena hamba Allah jadi iya sih di komentar jadi. Hamba Allah kan gak jelas, tapi kalau terus di komentar jadi gelap. Saya kata malaikat yang ketujuh, saya adalah malaikat yang ngurus tentang popularitas. Orang yang beramal demi popularitas ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pintu keberapa? Ketujuh. Jadi hadirin, akhirnya bagaimana reaksi sahabat siapa ini? Sahabat Mu'adz ya, sahabat ini pendukung tadi yang amalnya ditolak di langit ketujuh karena ada unsur ingin dikenal. Allah berfirman, antumul hafadhatu ala amali abdi. Kalian wahai malaikat pemelihara amal, hari kerja kalian kan tentang amal-amal hamba. Wa ana raqibu ala ma fi nafsi. Aku yang sangat tahu tentang seseorang yang amal itu. Jadi engkau bisa aja tidak tahu, karena ini urusan hati. Tapi aku tidak bisa ditipu oleh orang yang beramal. Ana raqib, kata Allah. Aku yang tahu banget ini kemana arah orang beramal itu. Tahu. Begitu firman Allah, innahu lam yuridni bi hadzal amal. Iya, walaupun sangat luar biasa bangun itu bangun ini, tapi amalnya demi popularitas. Diberi hadiah, kalau di Indonesia masih pada hadiah